Halo, sahabat aku suka otomotif. Kali ini kita masih berada di bawah kolong mobil Pajero Sport tahun 2011 ya. Dimana di video kali ini kita akan membahas tentang steering rack. Nah, Pajero Sport tahun 2011 ini masih menggunakan steering rack tipe hidrolik ya. Dan pada bagian steering rack mobil ini mengalami kebocoran sehingga menimbulkan gejala seperti steering itu berat dan bunyi ya. Dan terus di tangki hidroliknya itu selalu habis. Nah, jadi kita akan melakukan pembongkaran dan perbaikan di sistem steering racknya ya. Karena yang kita nampak ini adalah kebocoran di steering racknya seperti ini. Nah, kita akan turunkan dan kita bongkar ya. Ikuti terus tutorialnya untuk pembongkaran dan perbaikan di sistem steering rack ini. Setelah kita lepas bagian tirot kanan kiri, kita juga bisa melepas steering joint ini ya, dengan cara kita dorong ke atas dengan menggunakan martil ya, karena ini sudah lengket. Dan langkah selanjutnya kita bisa melepas pipa saluran hidroliknya dari pompa dan dari tangkinya dengan menggunakan kunci pas 17. Untuk pipa ini sendiri tidak boleh terbalik ya, karena apabila terbalik dia akan mengakibatkan kerusakan pada sistem pompa dan steering rack sendiri. Dan untuk membedakan pipa balik dan pipa bertekanan tinggi adalah yang bagian bawah ini adalah pipa bertekanan rendah atau pipa balik yang ditandai adanya selang pada bagian pipanya. Namun yang di atas adalah pipa bertekanan tinggi atau pipa in yang berasal dari pompa power steering menuju ke steering rack. Nah, kita biarkan habis oli ini mengalir ya. Dan kita bisa lanjutkan langkah selanjutnya, mengendurkan baut dudukan dari steering rack ini dengan menggunakan kunci shock 17. Nah, kita kendurkan pada keempat baut tersebut ya. Kita juga bisa menggunakan impact ya, agar pekerjaan kita lebih cepat seperti ini ya. Dan bersyukur mobil ini masih menggunakan tipe sumbu roda 4x2 ya, jadi di depan tidak menggunakan gerdang, jadi lebih luas. Nah, setelah keempat bautnya yang terlepas, kita bisa mengeluarkan steering rack ini keluar ya, jadi pekerjaannya lebih mudah kan. Nah, setelah steering rack ini lepas, kita bisa lanjut ke meja ragum ya, untuk membongkar lebih jauh si steering rack ini. Pertama-tama kita lepas selang di bagian steering rack ini ya. Ini adalah selang pembagi antara steering rack kanan dan sebelah kiri ya ketika kita berbelok. Namun ini jangan sempat terbalik ya, karena bisa mengakibatkan kinerja yang error. Nah, dalam posisi ini banyak mekanik pemula ini salah ya, untuk pemasangannya bisa terpasang dalam kondisi terbalik. Dan pada saat selangnya terbalik lalu kita pasangkan ke mobil pada saat hidup setir akan bergoyang ya, ke kanan dan ke kiri tanpa kita sentuh. Yang apabila ini terjadi, segera matikan mobil dan buka kembali steering racknya ya, dan kita lakukan penukaran atau penggantian pada posisi selangnya. Dan langkah selanjutnya kita akan membuka long terot ini ya, tapi terlebih dahulu kita akan melepas lock daripada long terot tersebut menggunakan integral ya, kalau kami bilang ya, atau obeng besar untuk mendorong lock tersebut ya, seperti ini.
di bagian atas dan bawah ya. Ini ada dua sisi bagian locknya. Ini adalah safety agar lock atau long terrot ini tidak terlepas dengan sendirinya. Jadi apabila tanpa lock itu bisa lepas ya. Lalu kita menggunakan kunci pipa seperti ini, kita buka untuk membuka long terrot ini. Nah, kita buka ya. Kita lakukan di kedua sisinya. Langkahnya seperti yang tadi ya. Nah, langkahnya sama ya. Kita lepaskan dulu lock daripada long terrot ini di kedua sisinya ya, kanan dan kiri atau atas dan bawah. Setelah itu kita bisa menggunakan kunci pipa untuk membukanya. Dan setelah kita melepas long terrot, kita bisa membuka guide steering ya, atau basing steering kalau di luar ya, dengan menggunakan kunci Inggris ya. Kita putar. Inilah penyetelan apabila kita ingin ringan dan berat di guide ini, kita bisa menyetelnya ya. Apabila kurang ringan atau kurang berat, kita bisa mengunci dan mengendurkannya. Dan langkah selanjutnya adalah kita membuka koper dari pinion joint dengan menggunakan kunci 27 shock ya. Kita buka agar kita bisa melepaskan mur yang ada di dalamnya. Nah, saat koper ini terbuka, kita bisa mengendurkan baut pinion rak ini ya dengan menggunakan shock 17. Kita putar terus, lalu kita buka ya. Nah, setelah bautnya ini kendor, kita bisa balikkan steering rak ini ke posisi atas seperti ini ya. Lalu kita dapat membuka baut pinion steering ini dengan menggunakan kunci shock 12. Nah, seperti ini ya. Kita kendorkan dan kita lepaskan ya. Nah, seperti yang kita katakan tadi ya, ini adalah pinion rak steering ya, yang mengatur mau ke kanan ataupun ke kiri si hidroliknya, yang membantu meringankan steering kita. Nah, kita buka lagi mur yang ada pada bawahnya. Lalu kita bisa tarik seperti ini ya. Jadi inilah yang namanya pinion steering. Dan lanjut kita akan membuka seal bagian sebelah kiri. Di sini kita akan membuka lock daripada seal tersebut. Nah, locknya seperti ini ya. Dia adalah seperti kawat. Lalu kita putar balik untuk mengeluarkan si locknya atau spring kawat ini ya. Nah, setelah ini lepas, kita bisa mengeluarkan damper seal. Nah, inilah damper seal tadi ya. Dan kita bisa mengeluarkan oil sealnya ya. Nah, ini adalah oil seal bagian sebelah kiri. Seperti ini. Dan ini adalah bagian
as daripada steering rack ya. Bentuknya seperti samurai ya kalau kita lihat. Dan lanjut kita akan melepaskan seal bagian dalam atau bagian sebelah kanan ya. Dia di dalam ya. Kita melakukan mengeluarkannya dengan menggunakan special tools ya. Nah, inilah seal bagian dalamnya. Seal-seal inilah yang bertanggung jawab untuk menahan kebocoran. Namun seal ini sudah tua ya, tidak sanggup lagi untuk menahan kebocoran. Dan inilah spare part atau komponen yang berada pada steering rack. Di sini ada as steering, ini sudah kita chrome-kan, dan ini adalah seal kitnya ya. Harganya lumayan 1.500.000 ya untuk yang ori asli Mitsubishi, dan ini adalah housing rack. Dan untuk semua sealnya akan kita ganti ya dengan yang baru ya, agar tidak terjadi kebocoran yang akan datang. Dan untuk as steering kita diwajibkan untuk mengekromnya ya, agar tidak terjadi cacat pada asnya yang mengakibatkan kebocoran. Walaupun sealnya sudah kita ganti, namun asnya itu cacat, itu pasti akan terjadi kebocoran. Dan yang perlu kita perhatikan adalah rumah housing pinion ini ya, tidak boleh ada cacat di bagian dalam, dan sealnya kita ganti ya. Untuk pemasangannya mudah ya, kita tinggal masukkan dan kita kasih seal yang baru dengan tinggal kita tekan ya hingga rata seperti ini. Nah, kita cek kembali. Nah, seperti inilah pinion dari steering ya. Lalu kita akan mengganti teflon bagian tengah as steering ini ya. Kita gunakan kawat ya untuk mencongkelnya dan o-ringnya di bagian dalamnya. Teflon dan o-ring ini adalah pembatas antara hidrolik kanan dan hidrolik kiri ya. Dia ada pembatasnya. Nah, inilah teflon yang lama dan ini adalah teflon yang baru. Nah, kita pasang ya o-ring terlebih dahulu di bagian as steering ini, lalu teflon ya atau seal teflon. Dan untuk pemasangan seal teflon ini kita menggunakan benang ya, agar tidak mengembang ya. Teflonnya mudah sekali mengembang menjadi lebar ya. Jadi kita menggunakan benang agar tidak terlalu mengembang. Nah, seperti ini. Kita tarik sedikit demi sedikit hingga semuanya masuk ke tengah. Tapi jangan lupa kita lumasin dengan menggunakan minyak power steering ya. Nah, ini adalah seal yang pembatas antara ruangan camber A dan camber B ya, untuk sisi kanan dan sisi kiri. Oke, udah. Kita bisa mengganti juga di bagian sealnya ya. Ini ada o-ring. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memasang seal bagian dalam ya, dimana as steering rack ini akan kita lumasin terlebih dahulu dengan menggunakan minyak power steering ini tadi ya. Kita lumasin seperti ini agar licin ya, supaya licin dan enak masuknya ya. Dan kita beri lakban ya,
agar pada saat kita memasukkan seal itu tidak cacat ya dengan tajamnya gear pada as steering ini. Nah, kita lakukan seperti ini ya untuk melindungi oil seal yang tadi ya. Nah, oke, setelah ini rapi ya, bagian sudut-sudut yang tajam tertutup, baru kita bisa masukkan seal bagian dalam. Mohon maaf ya, tripodnya tidak menampilkan pemasangannya. Dan posisi ini tidak boleh terbalik ya, yang bagian besi itu di bagian sebelah atas seperti ini ya. Nah, ini nampak kan, yang kuning inilah bagian besi, itu harus seperti ini ya, tampil ke atas. Setelah itu kita beri grease ya pada gear ini agar tidak terjadi keausan pada antara gear as dengan pinion. Karena harga as ini juga lumayan ya, nggak murah. Lalu kita pasang ke housing steering racknya ya, dengan menggunakan special tools juga ya. Nah, seperti inilah prosesnya ya. Untuk memasang seal beserta as steering. Kita pukul terus sampai dia duduk ke posisinya. Nah, kita pukul terus ya sampai benar-benar suara mentok ya kedudukannya. Jangan khawatir akan rusak ya, karena itu udah memang caranya ya, memang spesial toolsnya seperti itu. Dan beginilah cara pemasangan seal bagian dalam ya. Oke, lanjut kita untuk pemasangan selanjutnya ya. Namun ini tidak boleh kotor ya sama sekali ya. Untuk pemasangan ini tidak boleh ada pasir dan debu sebenarnya. Nah, kita akan memasang pinion ya. Nah, kita akan memberi grease lagi ya pada pinionnya. Nah, ini pun posisi tidak boleh terbalik ya, soalnya dibalik juga bisa terkunci ya, namun akan salah. Jadi benar-benar harus pas pada posisinya. Nah, posisinya itu seperti ini ya. Dan untuk menandai lubang posisinya ada seperti ini ya. Ada lubang kedua ke sisi sebelah kiri dan dua sisi depan ke arah guide atau setelan pada as steeringnya. Jadi ini jangan sampai kebalik. Oke, lanjut kita bisa pasang baut pinion ini ya dengan menggunakan kunci T12 kedua baut tersebut. Jadi kita kunci hingga duduk sempurna ya. Lalu kita bisa pasang ke ragum. Nah, kita pastikan lagi benar-benar kuat untuk posisi baut pinionnya ya. Lalu kita bisa pasang mur 17 untuk baut pada pinion bagian bawah ya. Nah, ini untuk dudukan lahar pada pinion.
Dan langkah selanjutnya kita akan memasang seal bagian sebelah kiri. Namun terlebih dahulu kita pastikan tiada kotoran lagi pada asnya ya. Dan kita dapat menambahkan minyak power steering ya, agar mudah untuk dalam pemasangannya. Lalu sebelum kita pasang, kita pastikan untuk menutup as steering ya, karena di bagian ujung as steering ini tajam ya. Kita tutup dengan menggunakan lakban seperti ini agar seal tidak terluka yang mengakibatkan kebocoran. Nah, seperti ini kita pasang ya. Nah, oke, dia seal udah masuk, kita terus masukkan ke dalam. Lalu kita pasang damper untuk seal bagian dalamnya ya. Oke, lalu kita bisa pasang lock spring kembali dan memutarnya hingga ke posisi yang tepat ya. Dan kita bisa melakukan pengetesan ya pada steering rak ini dengan cara menutup lubang camber yang ada di saluran kiri dan kanan. Nah, seperti ini ya. Apabila kita tutup, dia menekan ya vakum, yang menandakan seal itu bagus ya, tidak terjadi kebocoran. Nah, dia akan balik seperti ini. Nah, ini adalah seal yang bagus dengan as yang bagus ya. Dan lanjut kita akan memasang guide ini ya. Guide ini berfungsi untuk sebagai basing sebenarnya, atau penyetelan pada as rock steering ini. Apabila mobil ini terlalu ringan, nah disinilah kita dapat menyetelnya ya, untuk membuat dia lebih berat. Apabila dia berat, kita bisa nyetelnya agar lebih ringan. Nah, jangan lupa kita beri liquid gasket ya, agar tidak terjadi kebocoran. Nah, lalu kita bisa pasang guide tersebut ya, lalu kita kunci. Dan setelah itu kita bisa memasang koper dari pinion tersebut ya. Dan di koper pinion ini kita berikan grease juga ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti air masuk ke dalam maupun grease mencair keluar ya. Liquid gasket seperti ini ya. Lalu kita dapat menguncinya. Lalu kita kunci dengan menggunakan kunci SOK 27 ya.
Dan lanjut, langkah berikutnya adalah pemasangan long tie rod ya. Namun sebelum kita memasang long tie rod, kita perbaiki dulu pada bagian lock long tie rodnya ya, karena ini udah kita tokok ya, berubah bentuk, dan kita akan ratakan ya seperti ini. Ini sangat penting ya, karena di bagian seal atau spare partnya itu udah tidak ada lagi ya. Nah, kita pasang seperti ini ya. Ini adalah pemasangan long tie rod beserta lock tipnya ya. Nah, kita gunakan kunci pipa seperti ini. Namun kita perkuat lagi dengan adanya lock pada plat si steering as ini ya. Jadi benar-benar dia akan tidak lepas. Yang ditakutkan hanyalah long tie rod bisa dapat kendur dengan sendirinya. Nah, sebelah kanan juga kita kunci kuat ya, dan kita lockkan juga ya seperti yang sebelah kiri. Kita tokok hingga plat itu mengunci daripada long tie rodnya. Nah, setelah pemasangan long tie rod, kita bisa melanjutkan dengan pemasangan pipa ya, pipa hidrolik. Dan sebelum kita pasang, kita ganti seal atau o-ring pada pipa ini ya. Nah, pipa ini memiliki o-ring ya. Dan pemasangan ini ingat ya, seperti ini ya. Yang kecil atau pipa pendek itu berada di posisi bawah ya, dan terdekat. Namun pipa yang panjang ini adalah pipa yang bagian atas. Jadi ini tidak boleh ya salah dalam pemasangan. Dan kita pastikan bahwasanya benar-benar kuat ya, jangan sampai kendor atau longgar ya, akan bisa mengakibatkan kebocoran ya. Nah, ini selang bagian atas ya, atau yang sebelah kiri ya, sama kita kunci juga, dan benar-benar pastikan sudah kuat ya. Nah, kita pastikan kuat dan padat ya. Dan lanjut, kita akan memasang belos steering ini ya, atau boot steering, yang dimana boot steering ini yang berfungsi untuk mencegah kotoran, debu, dan air dapat masuk ke dalam steering raknya ya, yang mengakibatkan kerusakan pada oil seal di bagian steering raknya. Jadi penting sekali ya, apabila bootnya itu sudah koyak, wajib diganti dengan baru ya, agar tidak merusak komponen yang lain yang menyebabkan kebocoran. Oke, seperti inilah cara penggantiannya ya. Nah, untuk pembongkaran dan perbaikan steering rack ini udah selesai ya. Tinggal kita pasang ke mobil dan kita hidupkan. Nah, beginilah caranya ya. Cukup mudah ya terlihat ya.
Ini kita langsung masukkan ke dudukan pada kendaraan ya. Nah, kita pasang baut dudukannya ke 4 biji tadi seperti yang kita buka sebelumnya ya. Nah, beginilah cara perbaikan atau pembongkaran power steering sistem hidrolik ya. Adapun power steering memiliki dua jenis ya, yaitu hidrolik seperti Pajero ini dan sistem elektrik power steering. Nah, untuk keduanya memiliki hal kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Semisal apabila dia menggunakan elektrik, dia tidak akan melakukan perawatannya atau free maintenance-nya, bebas perawatan. Namun pada sistem hidrolik power steering ini memiliki perawatannya, yaitu dengan memperhatikan oli power steeringnya ya. Dan untuk oli power steering sendiri biasa diganti di keliputan kilometer 50.000 atau 2,5 tahun ya. Namun untuk steering rak mobil Pajero ini dibilang cukup tangguh ya, walaupun dia hidrolik, dia mampu mulai bocor di tahun ke-10 ya. Tidak seperti mobil yang menggunakan electric power steering, dia 5 tahun udah banyak yang mengalami kerusakan ya. Dan kita kembali ke hidrolik power steering ini ya. Setelah kita pasang kembali semuanya seperti semula, selangnya dan tirutnya kita pasang kembali, kita bisa mengisi minyak power steeringnya ya, dan melakukan bleeding pada power steering ini dengan cara memutar kiri dan kanan steering pada kendaraan ini, yang bertujuan untuk menghilangkan buih-buih pada minyak ya, pada oli power steeringnya. Seperti inilah. Nah, ini ada gelembung-gelembung udara pada power steering ya. Kita harus bleeding ya, atau buang angin seperti ini ya. Nah, itulah gelembung udara pada oli power steering. Kita lakukan itu hingga hilang ya. Dan kita pastikan lagi ya, di bawah kolong atau di steering racknya ini tidak mengalami kebocoran kembali. Dan apabila tidak ada kebocoran oli lagi, berarti pekerjaan kita selesai ya. Oke, segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Aku Suka Otomotif. Sampai jumpa.